Toxtricity menggunakan overdrive yang dihindari Fuecoco dengan cara melompat-lompat. Fuecoco mencoba membalasnya dengan flamethrower, namun Toxtricity menangkisnya dengan blast wave. Dilihat dari gaya bertarungnya itu, Rai menyadari bahwa kecepatan Fuecoco semakin meningkat daripada sebelumnya. Toxtricity kemudian melanjutkan dengan Venom Shock, yang mana setelah berhasil menghindarinya, Fuecoco berhasil mendaratkan Flame Charge. Ketika Fuecoco melancarkan Disarming Voice, Toxtricity menyerap energi tersebut berkat ability Punk Rock. Setelahnya Toxtricity pun menggunakan Overdrive untuk menjatuhkan Fuecoco. Bahkan serangan dari jarak dekat saja kurang ampuh terhadap Pokemon tipe listrik dan racun itu, menjadikannya Pokemon yang sangat berbahaya. Roy sama sekali tidak mau menyerah, sehingga Fuecoco kembali bangkit dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah musuhnya, sambil berusaha menghindari serangannya juga. Akhirnya Nemo pun tahu bahwa Roy melatih lagu untuk meningkatkan kecepatan Fuecoco, dan itu terbukti dengan Fuecoco yang selangkah lebih unggul daripada musuhnya, dan berkali-kali mendaratkan serangan yang cukup mengganggu. Seiring dengan berjalannya pertandingan, membuat penonton jadi ikut bersemangat menyaksikan penampilan Fuecoco tersebut. Rai pun menjadi panik karena dia sama sekali tidak bisa menghindari serangan yang dilancarkan oleh Roy. Toxtricity juga dibuat kebingungan dengan Fuecoco yang bergerak dengan begitu lincahnya. Rupanya Roy telah menggabungkan gerakannya itu agar sesuai dengan lagu yang dinyanyikannya bersama dengan Pokemonnya. Melihat Pokemonnya dalam keadaan terdesak, Rai pun langsung mengaktifkan Terastal Pokemon, mengubah Toxtricity menjadi Terastal tipe hantu. Tidak mau kalah, Roy pun mengaktifkan Terastal Pokemon juga untuk Fuecoco. Meskipun sama-sama mengaktifkan Terastal Pokemon, Fuecoco yang memiliki kecepatan lebih tinggi jauh lebih unggul daripada Toxtricity, sehingga dia pun bisa mendaratkan flamethrower dari jarak dekat, mengakibatkan Toxtricity tak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Setelah itu teman-temannya datang menghampiri Roy, yang mengungkapkan bahwa bernyanyi bukanlah sekedar alat untuk bertarung, melainkan untuk meningkatkan kekuatannya. Dan dengan bernyanyi membuat ikatan antara dirinya dengan Pokemonnya semakin terjalin dengan erat. Selain itu, bernyanyi juga mengingatkan bahwa mereka tidak pernah sendirian, dan secara tak langsung menguatkan hati dan pikirannya. Sebenarnya itu jugalah yang ingin disampaikan oleh Rai, yang bisa melihat dengan jelas potensi yang dimiliki oleh Fuecoco. Tinggal bagaimana cara Roy untuk mengeluarkan potensi tersebut. Dengan demikian, Rai pun menyatakan bahwa Roy lulus ujian implementasi. Setelah ini, giliran Liko yang akan menjalani ujian implementasi. Dan tak jauh dari situ, ada gym leader yang sedang memperhatikan mereka. Liko dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan menuju ke Glacedo Mountain, tempat diadakannya ujian implementasi berikutnya. Namun di tengah perjalanan, Dot mengeluh kedinginan dan kecapean, dan hingga saat ini mereka belum juga sampai-sampai, membuat Roy mempertanyakan apakah mereka berada di jalan yang benar. Liko mengkonfirmasi bahwa memang ada gym di depan sana, sampai akhirnya Dot pun tersungkur jatuh karena sudah tidak sanggup lagi berjalan. Ketika memikirkan apa yang akan dilakukannya pada channel Nidoting, tiba-tiba Dot melihat ada Pokemon yang melintas di hadapannya. Tanpa berpikir panjang, Liko dan Roy mengendarai Pokemon tersebut untuk bisa sampai lebih cepat ke gym, meninggalkan Dot yang masih kebingungan di belakang mereka. Singkat cerita, sesampainya di gym, Liko mendapati bahwa dia harus menunggu sampai persiapan untuk ujian implementasi selesai. Selagi menunggu, mereka pun hendak bermain seluncur bersama dengan Pokemon yang ada di sekitar situ. Citodil, Pokemon paus darat bertipe es. Pokemon ini meninggalkan lautan dan memulai kehidupan di darat pada zaman dahulu kala. Citodil membentuk kelompok dengan jumlah sekitar 5 ekor di daerah yang dingin. Pokemon ini juga sangat menyukai mineral yang terkandung pada salju dan es. Sepertinya seluncuran Citodil merupakan area paling booming atau viral yang ada di sekitar tempat ini. Orang-orang biasanya akan naik ke punggung Citodil yang terlatih dan mulai meluncur di area yang telah disediakan. Berhubung masih menunggu, Roy menyarankan bagaimana kalau mereka main seluncuran dulu. Namun Liko menolak karena sebentar lagi akan mengadakan ujian. Tapi setelah melihat Pokemon-Pokemonnya yang sangat ingin mainkan permainan tersebut, akhirnya dia pun setuju untuk berseluncur walaupun hanya sebentar. Roy yang paling pertama meluncur mendahului teman-temannya, di mana Fuecoco menyemburkan api untuk menghancurkan tumpukan salju yang menghalangi jalannya.
Selanjutnya ada Dot dan Quaxwell yang berusaha menyeimbangkan tubuhnya sembari berseluncur dengan penuh semangat. Akhirnya tiba giliran Liko yang akan berseluncur demi memenuhi keinginan Pokemonnya. Meskipun pada awalnya dia sangat ketakutan, tapi setelah melihat pemandangan indah di depannya, Liko dan Pokemon-Pokemonnya merasa sangat senang. Sampai kemudian, mereka hampir saja menabrak pepohonan, yang untungnya Floragato menggunakan yoyo untuk mengendalikan Citadel bergerak menghindari pepohonan tersebut. Dan ketika mereka hampir saja terjatuh ke jurang, Floragato melompat ke pohon untuk menjatuhkan tumpukan salju tepat di hadapan jurang itu, untuk menghindari kecelakaan yang tidak diinginkan. Sesaat kemudian, teman-temannya datang menghampiri untuk memastikan apakah Liko baik-baik saja. Liko mengatakan dia hampir saja terjatuh ke jurang, yang ternyata jurang yang dimaksud hanya berjarak beberapa inci saja dari tanah. Meskipun begitu, mereka lega Liko dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu mereka melihat Grusa yang sedang memperhatikan dari kejauhan. Ini mengingatkan Liko tentang pertemuannya dengan gym leader tersebut beberapa hari yang lalu. Teman-temannya pun menyadari bahwa orang itu adalah gym leader yang akan berhadapan dengan Liko nanti. Grusa mengatakan jika Liko bermain-main sebelum diadakannya ujian, pasti dirinya sangatlah percaya diri, yang mana dia seharusnya mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan Grusa. Setelah sambutan yang kurang ramah tersebut, Grusa pun pergi meninggalkan mereka. Sekembalinya ke penginapan, Roy berbincang dengan pemiliknya tentang betapa menyenangkannya permainan di daerah ini. Sementara Dot membicarakan tentang Grusa yang kasar, sesuai dengan rumor yang dibicarakan. Liko kemudian melihat sebuah artikel dengan sampul depan bergambar Grusa. Itu adalah saat di mana Grusa memenangkan turnamen seluncur es. Hingga akhirnya mereka pun menyadari bahwa Grusa merupakan seorang pemain ski yang handal. Selain itu juga terdapat foto kenangan antara dirinya dengan pemilik penginapan tersebut. Dan Grusa terlihat sangat berbeda karena dia kelihatannya lebih ceria dibandingkan yang ditemui oleh Liko dan teman-temannya tadi. Pemilik restoran mengungkapkan bahwa Grusa adalah kebanggaan bagi Glacedo Mountain. Dia adalah pemain ski yang berbakat, memenangkan banyak turnamen di usia yang masih sangat muda. Namun pada suatu hari, saat sedang mengikuti turnamen, terjadi sebuah insiden yang menyebabkan dia terluka dan mengharuskan dia pensiun dari bermain seluncur es. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, dia bertemu dengan Pokemon yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Namun dia sama sekali tidak marah dan malah menangkap Pokemon itu, memulai petualangannya sebagai seorang trainer Pokemon. Ternyata selain berbakat di bidang seluncur es, Grusa juga sangat terampil dalam Pokemon Battle, menjadikannya sebagai salah satu trainer paling top dan berhasil mengambil posisi gym leader di kota ini. Mendengar cerita itu, Liko dan kawan-kawan menjadi sangat kagum dengan Grusa. Meskipun demikian, pemilik restoran mengharapkan agar Grusa bisa berseluncur lagi seperti dulu. Tapi dia belum pernah melakukannya karena tidak mendapatkan rasa yang sama seperti saat pertama kali berseluncur. Perlu diingat, Grusa sangat mengutamakan hasil di atas segalanya. Dia sangat keras terhadap semua orang, termasuk kepada dirinya sendiri. Namun itulah sebabnya dia bisa menjadi gym leader seperti sekarang. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, Liko akan mengerahkan seluruh kemampuannya agar bisa mendapat pengakuan dari Grusa. Teman-temannya pun berikan dukungan penuh kepadanya. Sesaat kemudian, Liko pun mendapatkan kabar bahwa ujian implementasi akan segera dimulai. Singkat cerita, Liko dan teman-temannya pun sampai di gym, di mana mereka hanya melihat Citadel yang berkeliaran di tempat tersebut. Sampai akhirnya Grusa pun datang dan mulai mengelus-ngelus Pokemonnya yang menghilang secara tiba-tiba, yang ternyata pergi duluan ke sini. Menyadari Liko sudah siap untuk bertarung, Grusa pun mengambil posisi untuk memulai pertandingan itu. Liko mengandalkan Floragato, sedangkan Grusa akan menunjukkan bagaimana rasanya bertarung di area sedingin es. Dia kemudian mengeluarkan Setitan, Pokemon yang berukuran besar, membuat Liko dan yang lainnya terkejut dengan ukuran Pokemon tersebut. Setitan merupakan Pokemon paus darat bertipe es. Pokemon ini melindungi tubuhnya dengan otot yang kuat dan lemak tebal di bawah kulitnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar Liko bisa melukai Pokemon tersebut? Ditambah lagi, move tipe es sangat efektif terhadap Pokemon tipe rumput, yang artinya Liko harus memastikan agar jangan sampai terkena serangan. Pertandingan pun dimulai dengan Floragato yang melancarkan Quick Attack. Itu sangat bagus,
karena dengan gerakan yang cepat akan membuatnya sangat sulit untuk diserang. Namun meskipun sudah bergerak dengan kecepatan tinggi, nampaknya serangan Floragato sama sekali tidak berpengaruh terhadap Setitan. Sebaliknya Setitan melancarkan Icicle Spear, yang membuat Floragato harus mundur untuk menghindari serangannya. Floragato kemudian menggunakan Magical Leap, tapi Setitan menangkisnya sekaligus mendaratkan Ice Spinner ke arah Floragato. Kecepatannya meningkat seiring dengan menggunakan gerakan berputar tersebut. Liko lalu mengganti Pokemonnya dengan Heatran. Tidak terkesan sedikit pun, Grusa merintahkan Setitan Icicle Spear, yang berusaha ditahan Liko dengan merintahkan Heatran Main Power. Heatran kemudian balikan serangan itu ke arah Setitan, nampaknya mengenai telak musuhnya itu. Namun ketika Liko dan Heatran merasa gembira dengan pencapaian mereka, tiba-tiba Setitan bangkit kembali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berupaya melawan balik, Heatran menggunakan Brutal Swing. Namun Setitan mengantisipasi dengan menggunakan Liquidation yang dikombinasikan dengan Ice Spinner, menyebabkan Heatran yang terkena dampaknya sudah tidak sanggup lagi melanjutkan pertandingan. Setelah berterima kasih atas perjuangan Pokemonnya, Liko mengeluarkan Floragato lagi. Walaupun berhasil mendaratkan beberapa serangan, tapi karena pertahanannya solid, serangan biasa mungkin tidak akan mempan terhadap Setitan tersebut. Oleh karenanya, Liko merintahkan Floragato untuk menghindari serangan Setitan, sembari mencari cara untuk mengalahkan Pokemon tersebut. Ketika Setitan hendak melancarkan serangannya lagi, Liko dengan cepat merintahkan Floragato menembakkan Magical Leap ke arah mulutnya yang terbuka. Terlepas dari otot-otot yang kuat di sekujur tubuhnya, Setitan tentunya tidak akan tahan jika diserang dari dalam. Menyadari Pokemonnya sudah tidak sanggup lagi bertarung, maka Grusa menggantikannya dengan Altaria. Altaria, Pokemon bersenandung bertipe naga dan terbang. Pokemon ini menyanyi dengan suara soprano yang indah. Tapi jika diprovokasi, dia akan mengintimidasi musuhnya dengan suara yang keras sebelum menyerangnya tanpa ampun. Liko sangat dirugikan karena serangan tipe rumput kurang ampuh terhadap Pokemon tipe naga dan terbang. Namun Roy yakin Liko pasti bisa mengatasinya. Grusa memang adalah lawan yang tangguh. Namun ini tidak akan menghentikan langkahnya, karena Liko juga pernah menghadapi lawan yang sama tangguhnya. Floragato berupaya menghit musuhnya dengan Quick Attack, tapi Altaria mampu menghindarinya sambil terus melancarkan Moonblast. Selagi Pokemon itu terus melancarkan serangannya, Liko berpikir bagaimana caranya agar bisa menghit Altaria yang terbang. Mengingat kembali sewaktu berseluncur, Liko merintahkan Floragato untuk mengikat kaki Altaria dengan menggunakan Yo-Yo. Dengan itu, Floragato pun berhasil menjatuhkannya ke tanah. Tanpa berlama-lama, Liko langsung mengaktifkan Terastal Pokemon, mendorong Grusa untuk melakukan hal yang sama, di mana Altaria berubah menjadi Terastal tipe S. Ini bisa menjadi titik terang bagi Liko, dikarenakan serangan tipe rumput akan bekerja terhadap Altaria tipe S tersebut. Namun perubahan tipe keuntungan tidak akan mengubah kesenjangan skill yang dimiliki oleh Liko dan Grusa. Keduanya lalu merintahkan Pokemonnya untuk saling mengadu serangan. Untuk beberapa saat nampaknya mereka seimbang, tapi di saat-saat terakhirnya Altaria meningkatkan kekuatannya dan berhasil mendaratkan serangan fatal, mengakibatkan Floragato tumbang seketika. Dengan demikian, Grusa pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Setelah pertandingannya berakhir, Liko terlihat masih sedih dengan kekalahannya. Namun teman-temannya menyemangati bahwa Liko sudah melakukan yang terbaik. Lagi pula dia masih ada kesempatan untuk lulus ujian, dikarenakan penilaiannya bukan didasarkan pada pertandingan semata, melainkan bagaimana prosesnya saat menjalani pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, Grusa akhirnya keluar untuk mengumumkan hasil ujian implementasi yang dijalani oleh Liko. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa Liko gagal dalam ujiannya. Dan ketika teman-temannya minta pertandingan ulang, sayangnya Grusa tidak memperbolehkannya, karena tidak ada yang namanya tanding ulang. Dan yang diterimanya sekarang adalah hasil dari pertandingan tadi. Dan Grusa lebih mementingkan hasil ketimbang proses dari pertandingan itu sendiri. Bahkan Grusa juga tidak mau meloloskan Liko dikarenakan dia kalah bertarung melawannya. Setelah mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan, Grusa pergi meninggalkan Liko dan teman-temannya. Meskipun kecewa dengan hasilnya, Liko menghargai keputusan Grusa, meninggalkan dirinya dalam keadaan bersedih.